April Supriyani dengan NIM 2311050029 dari kelas 5 IPIA. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya instalasi dan cara penggunaan Omeka. Bagaimana video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Perpustakaan Digital. Baiklah, langsung saja ke foldernya. Di sini sudah ada bahan untuk penginstalan Omeka. Selanjutnya kita install exam, klik 2 kali. Klik OK, lalu next. Ini kita centang hanya MySQL sama PHP MyAdmin. Klik next. Nah, selanjutnya ini kita klik, lalu ini kita minimize saja dulu. Selanjutnya PHP Imagick, kita klik kanan, open draft, kita scroll ke bawah, lalu yang PHP Imagick DLL, lalu ke kanan, ekstrak C, lalu ke exam, lalu PHP, lalu kita pilih yang ext, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan memblok semuanya. Kecuali ada 3, yang ini license sama license Imagick sama PHP Imagick DLL. Lalu kita klik kanan, kita masukkan ke Apache, lalu ke bin. Sudah, ini kita close saja. Selanjutnya kita install Notepad, kita klik 2 kali, klik OK. Ini biarkan saja, lalu klik next, install.
Nah, pada bagian ini kita hilangkan centangnya, lalu klik finish. Selanjutnya kita akan mengedit file PHP pada Notepad. Kita masuk ke C, lalu kita cari exam, klik PHP. Nah, pada PHP yang ini kita klik, lalu edit with Notepad++. Nah, ini pada bagian ini kita akan mengedit pada baris 927 pada bagian kosong ini bawah ini, extension sama dengan image, lalu kita save. Nah, untuk mencek apakah PHP Imagick ini sudah aktif, kita aktifkan examnya terlebih dahulu. Kita klik start. Kita minimize. Nah, untuk menceknya kita masuk ke localhost dashboard. Ketikkan di sini localhost dashboard. Kita bisa cek di PHP info. Nah, jadi di sini sudah ada Imagick-nya, berarti Imagick-nya sudah aktif. Nah, selanjutnya kita akan install Imagick. Kita klik 2 kali. Ini ganti jadi I accept. Lalu klik next, lalu install. Ini kita tidak centangkan, lalu klik finish. Selanjutnya kita install Ghostscript. Kita klik 2 kali. Klik next, I agree. Nah, pada selanjutnya kita akan ekstrak Omeka melalui WinRAR. Kita klik kanan, installation complete. Oke, kita buka melalui WinRAR. Nah, pada bagian ini kita klik kanan, lalu kita pilih yang extract to a specified folder. Kita akan taruh ke C di exam, lalu kita klik yang htdocs. Kita klik OK. Nah, sudah terekstrak, maka langsung kita close saja. Selanjutnya kita akan cek apakah Omeka-nya sudah ada di htdocs apa belum. Kita masuk ke C, lalu exam, lalu kita klik htdocs. Nah, ini sudah ada Omeka, maka kita sederhanakan saja namanya jadi
Omeka. Nah, selanjutnya ada script yang harus kita ubah pada Omeka ini. Kita masuk ke dalamnya, klik application, libraries, Omeka, lalu file, lalu derivatif, strategi. Nah, pada external imaging ini kita klik kanan, lalu edit with Notepad++. Nah, yang perlu kita ganti adalah pada bagian convert ini, kita ganti jadi magic.exe. Selanjutnya pada bagian yang escape shell arg, pada escape shell ini kita ganti jadi cmd, lalu kita klik save. Jika sudah kita save, langsung kita close saja. Langkah selanjutnya kita akan merestart Apache-nya dengan cara klik stop, lalu kita klik lagi start. Selanjutnya kita bikin database di localhost dashboard tadi. Kita klik phpMyAdmin. Selanjutnya kita ketik saja di sini Kita klik yang database. Database name-nya kita bikin Omeka. Lalu create. Nah, sudah berhasil bikin database-nya. Selanjutnya kita akan buat user akun melalui privilege ini. Lalu add user akun. Nah, pada bagian username kita bikin Omeka. Password pada hostname kita ganti jadi lokal. Passwordnya rahasia. Pada bagian ini harus kita check out. Nah, selanjutnya kita klik go. Selanjutnya kita ketik di sini. Nah, sudah berhasil bikin user akunnya. Selanjutnya kita akan cek apakah Omeka-nya sudah aktif. Maka di sini kita ketikkan localhost Omeka, klik enter. Nah, jika seperti ini kita akan atur agar tidak error. Kita atur pada exam, lalu klik htdocs, lalu klik Omeka, lalu pada bagian db yang ada ini kita klik kanan, lalu edit with Notepad++. Nah, pada bagian ini kita isi sesuai database yang user database yang kita bikin tadi. Nah, pada bagian ini akan kita ganti seperti database yang kita bikin tadi. Ini jadi localhost, username-nya Omeka, passwordnya rahasia. Apakah FFmpeg ini sudah berhasil diinstal dan yang kita kopikan tadi? Jika sudah selesai, maka langsung kita save. Nah, jika sudah kita atur, kita ganti, maka dia sudah terkoneksi dengan yang tadi. Coba kita refresh.
Nah, sudah muncul, maka ini akan kita isi. Nah, pada bagian ini kita diminta bikin super user akun atau admin. Username-nya saya bikin nama saya, passwordnya rahasia, ini rahasia. Pada subtitle ini kita bikin perpustakaan UIN Imam Bonjol, perpustakaan UIN Imam Bonjol. Nah, pada bagian image magic directory path ini kita diminta bikin lokasi image magic yang kita bikin di C tadi. Kita langsung ke C saja. Kita masuk ke sini. Lalu kita bisa ambil pada bagian atas ini, kita klik. Lalu kita copy. Lalu kita klik yang install. Selanjutnya kita Nah, ini sudah sukses. exam, kita Nah, pada bagian ini ada dua pilihan, ada public site. Pada public site ini ada OPEC-nya. Nah, ini adalah sesuai dengan judul situs yang kita bikin tadi, perpustakaan UIN Imam Bonjol. Nah, jika ingin masuk sebagai pustakawan, kita masuk pada admin dashboard ini. Kita isi sesuai username yang tadi. Klik login. Nah, selanjutnya kita akan mencek apakah image magic-nya terdetek oleh Omeka. Kita klik setting. Scroll ke bawah. Kita akan cek, kita akan klik tes. Nah, jika dia warna hijau, maka image magic-nya sudah terdetek dan itu normal. Nah, jika sudah seperti ini, maka proses penginstalan sudah. Selanjutnya kita akan masuk kepada proses penggunaan Omeka, yang mana kita akan masuk kepada bahan latihan yang sudah disediakan. Masuk ke C, lalu akan kita ekstrak. Kita ekstrak here. jika ingin mendownloadnya, maka Yes. kalau di bahan tadi yaitu tema Emilia dengan sang sapi seperti di sini. Nah, sudah tersedia bahan yang akan kita gunakan untuk Omeka. Yang di dalamnya ada file item digital, ada header logo, ada plugin Omeka, ada struktur pohon, ada theme public Omeka, ada FFmpeg. Selanjutnya kita akan install FFmpeg ini. Kita klik. Nah, kita akan ekstrak kepada folder C. Kita klik kanan, lalu ekstrak to certified. Langsung ke C saja, kita klik OK. Nah, sudah selesai kita ekstrak. Nah, setelah kita ekstrak, kita akan cek apa sudah berhasil. Kita masuk ke C. Nah, ini adalah hasil yang kita ekstrak tadi. Nah, selanjutnya kita perlu mendaftarkan lokasi FFmpeg ini. Kita langsung masuk saja
klik bin. Lalu kita akan mengambil lokasinya pada bagian atas ini. Kita arahkan kursor ke sini, otomatis terblok. Kita klik kanan, kita copy. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pengeditan variabel Windows. Sini kita klik variabel. Nah, sudah muncul, langsung kita klik. Nah, kita klik pada environment variable. Nah, kita pilih yang pet ini, lalu kita klik edit. Kita bikin variabel baru. Kita akan pastikan yang lokasi yang sudah kita kopikan tadi. Lalu kita klik OK, klik OK, klik OK. Nah, untuk memastikan apakah FFmpeg tadi berhasil diinstal, kita ketik di sini cmd yang command prompt ini, kita klik. Lalu pada bagian ini kita bikin FF, lalu kita enter. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka FFmpeg tadi sudah berhasil kita install. Nah, jika sudah berhasil, maka kita akan restart kembali. Kita close semuanya. Jika sudah di restart, maka penginstalan FFmpeg sudah berhasil. Langsung saja kita masuk ke cara penggunaan Omeka, yang mana kita akan mengaktifkan exam terlebih dahulu. Masuk ke exam. Ini kita start yang Apache sama MySQL. Lalu kita minimize saja. Selanjutnya kita akan coba masuk ke Chrome. Kita tekan di sini localhost Omeka. Nah, ini adalah tampilan halaman Opec-nya. Selanjutnya kita coba masuk ke localhost. Ini adalah halaman admin, kita isi sesuai yang kita klik login. Selanjutnya kita akan coba ganti tema pada Opec ini karena masih kosong. Kita akan gantinya di appearance ini. Kita akan ganti jadi Berlin. Kita klik yang use this theme. Kita akan coba lihat hasilnya. Kita refresh saja. Nah, ini adalah hasil dari ganti tema tadi. Nah, selanjutnya kita akan coba ganti temanya menjadi season ini. Kita coba cek lagi, kita refresh. Nah, sudah berhasil.
Selanjutnya bagaimana cara menambahkan tema dengan yang lain. Kita masuk ke file explorer, kita masuk ke bahan latihan yang sudah tersedia, kita masuk ke theme public Omeka, kita copy, kita masuk ke exam, kita masuk ke htdocs, lalu masuk ke Omeka, kita pilih yang themes ini, kita bisa pastikan di sini. Nah, selanjutnya kita akan ekstrak file yang dua ini. Kita ekstrak here. Nah, jika sudah selesai diekstrak, kita buang saja yang ini. Nah, kita coba cek ke halaman admin tadi. Ini kita refresh dulu. Nah, di sini otomatis sudah ada tema yang sudah kita tambahkan secara manual tadi. Kita coba dulu yang Emilio. Nah, coba kita cek, kita refresh, sudah berhasil. Satunya lagi kita coba. Juga berhasil. Kita coba yang satu lagi, kita klik ini, kita cek, terus dulu, sudah berhasil. Nah, pada tema yang kita gunakan bisa menambahkan logo dan header logo, tinggal kita klik yang configure theme. Nah, di sini ada logo file dan header image. Nah, ini sudah ada pada bahan latihan, kita tinggal klik choose file. Lalu kita masuk kepada bahan latihan. Kita masuk ke header logo, lalu kita pilih yang header logo black. Nah, selanjutnya yang header image, kita choose file, lalu kita pilih yang header image, open, lalu klik yang save change. Nah, ini berarti sudah berhasil penambahan logo dan headernya. Kita coba cek. Nah, ini adalah tampilan dari penambahan logo dan header logo tadi. Nah, setelah selesai penambahan logo file sama header image, kita masuk kepada meningkatkan fungsi Omeka. Kita klik yang plugins. Lalu tersedia ada 3 coins, exhibit builder, ada simple page. Nah, kita tidak akan menggunakan yang 3 ini, kita akan menggunakan plugin yang tersedia pada bahan latihan. Nah, kita langsung masuk saja ke file bahannya. C. Kita masuk ke plugins Omeka. Nah, seperti yang tadi kita copy, lalu kita masukkan ke exam, htdocs, lalu Omeka, lalu plugins. Kita paste di sini. Nah, selanjutnya ini kita ekstrak. Nah, setelah berhasil kita ekstrak, file sebelumnya kita tinggal hapus saja.
Nah, setelah kita ekstrak, kita coba masuk, kita cek. Ini belum, karena belum kita refresh. Nah, sudah berhasil kita ekstrak. Nah, selanjutnya kita akan coba install pada collection tree. Ini kita centangkan bagian atas, save change. Ini adalah tampilan ketika sudah kita install. Selanjutnya kita install geolocation. Selanjutnya PDF. Selanjutnya kita akan membangun collection tree. Kita akan masuk ke collection. Nah, pada bagian ini kita langsung saja ke file bahan tersebut, masuk ke C. Kita masuk ke struktur pohon koleksi. Nah, ini adalah contoh dari pohon koleksi. Baiklah, koleksi pertama yang akan kita tambahkan adalah arsip puin Imam Bonjol. Masuk ke sini, lalu add collection. Pada bagian ini tidak semua yang akan kita isi, cuma title saja. Lalu klik yang public, add collection. Nah, sudah ada satu koleksi yang sudah kita tambahkan. Selanjutnya ada Fakultas Adab dan Humaniora. Klik public, collection. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan sub dari koleksi Fakultas Adab dan Humaniora. Yang pertama ada Bahasa dan Sastra Arab. Nah, pada bagian parents collection ini kita ganti jadi Fakultas Adab dan Humaniora. Klik public, lalu add collection. Nah, bagaimana caranya cek Bahasa dan Sastra Arab ini termasuk kepada sub koleksi Fakultas Adab dan Humaniora? Kita cek pada collection tree. Nah, jadi sudah berhasil. Lalu kita kembali ke collection tadi. Nah, sub selanjutnya ada di Diploma 3 Ilmu Perpustakaan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menginput semuanya terlebih dahulu. Nah, ini adalah penambahan dari semua koleksi tadi. Kita coba lihat di collection tree.
sudah sesuai dengan yang ini. Nah, demikian cara membuat collection tree. Selanjutnya kita akan menambahkan item. Langsung saja ke item. Selanjutnya kita masuk ke file tadi, file bahannya. Kita pilih yang file item digital, foto. Nah, di sini ada 2 jamnya untuk mengisi fotonya nanti, dan PDF ini untuk mengisi metadatanya. Lalu kita klik add item. Nah, di sini kita akan mengisi data-data dari PDF yang tadi. Pertama kita ambil judulnya, title. Kita salin di sini. Lalu subjeknya ada 3, arsitektur, lalu tambah 1 lagi, kedua ada vulkanik, tambah lagi 1 lagi, terakhir bukit tinggi. Selanjutnya description, kita tinggal salin saja semuanya. Kita copy, kreatornya, source, selanjutnya publisher, date, tahunnya, relation kita kosongkan saja, format, selanjutnya coverage. Nah, pada bagian coverage ini kita perbaiki yang bukit tinggi ini. Nah,
Nah, selanjutnya kita masuk kepada item type metadata. Kita pilih still image. Baiklah, pertama data yang akan kita masukkan original formatnya. Selanjutnya ada physical dimensions. Nah, selanjutnya ada geolocation. Kita bisa masuk ke map. Pilih lalu file. Nah, selanjutnya kita masuk ke file, ke choose file, lalu kita pilih foto yang ini. Nah, setelah selesai semuanya, kita ganti ini jadi Persib Win Imam Bonjol, lalu klik public, lalu add item. Nah, ini adalah hasil dari data yang sudah kita input tadi. Selanjutnya mari kita lihat hasil objek dari data yang sudah item yang sudah kita input tadi. Kita masuk ke sini, lalu kita refresh. Nah, sudah ada yang kita input tadi, kita klik judulnya. Nah, di dalamnya sudah ada data yang sudah kita inputkan tadi, mulai dari title sampai ada fotonya ini, sampai mapnya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan item selanjutnya, skripsi. Kita akan memasukkan data-data seperti tadi. Lalu subjeknya, selanjutnya ada description. Ini kita perbesar. Lalu kita rapikan lagi.
distributor. Tambah lagi satu lagi. Oke, selanjutnya kita apa sih? Oke, selanjutnya setelah kita Language-nya Indo. yang kita gunakan itu bisa kita setting untuk menambahkan logo dan video. Di sini pada untuk apa membaca konfigure itu jelas lah sesuai dengan content. Selanjutnya kita masuk ke item type metadata, kita ganti jadi teks. Nah, pada bagian ini kita tidak perlu isi. Selanjutnya kita isi file. Deskripsi file yang ini. Teksnya nggak perlu, ini juga nggak perlu. Ini kita bikin jadi perpustakaan dan ilmu informasi Islam. Klik add item. Nah, sudah ada hasil dari yang kita input tadi. Nah, kita coba cek kembali seperti tadi. Kita kembali ke sini. Nah, sudah ada di sini, kita klik judulnya. Nah, sudah berhasil kita input seperti data yang tadi, juga ada filenya. Selanjutnya kita akan menambahkan item video. Klik add item. Lalu kita coba cek pada file ini minimal 40 MB. Coba kita cek file videonya. Nah, karena videonya lebih dari 40 MB, maka kita akan atur di C. Lalu kita masuk ke exam, kita masuk ke PHP, lalu kita masuk ke PHP yang ada ini. Kita edit with Notepad++. Nah, pada ini ada script yang harus diubah. Kita klik search saja. Next, lalu file. Ih, sumpah jaringan kok gak mau ya dia dong. Pasti bukan jaringan sih kayak laptop deh. Nah, pada bagian ini kita ganti jadi 65. Terus selanjutnya ini juga kita ganti jadi 65. Sudah, kita save. Sebelum itu kita restart dulu Apache-nya. Start. Nah, kita cek
Coba kita refresh. Nah, ini jadinya diganti jadi 65 MB. Kita menginput item yang video. Kita salin. Sehat ya, semua itu sehat rumah. Cek bel. Ini kita perbesar, lalu kita rapikan lagi. Nah, pada bagian kontributor ini tidak perlu ditambahkan ininya. Selanjutnya kita masuk ke item type ini, kita ganti jadi moving image. Transcriptionnya ada original format. Nah, selanjutnya kita masuk kepada filenya,
kita tambahkan filenya ke sini. Pilih yang video, pilih yang video. Nah, setelah selesai kita masukkan videonya ke sini, kita ganti ini jadi arsip ini memboncol, lalu ini ke publik, quick add item. Nah, sudah berhasil ke input semuanya yang kita bikin tadi. Kita coba cek ke halaman ininya, kita refresh dulu. Nah, sudah ada. Langsung kita klik judulnya. Nah, di sini ada dari title sampai videonya. Sekian hasil tutorial instalasi dan cara penggunaan Omeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.